Ini bagian dari ekstensifikasi ya kebijakan moneter ya. Dalam hal ini adalah untuk kemudian menjaga supaya rupiahnya memang relatif tidak volatile. Setelah kita mengalami episode pertama di tahun ini kenaikan 25 basis poin, tetapi itu saya rasa belum cukup memadai untuk memastikan bahwa perekonomian kenaikan suku bunga The Fed juga kan ya dalam beberapa bulan ke depan. Nah, untuk itu saya rasa Bank Indonesia masih berselancar di tengah momentum pertama untuk momentum pertumbuhan ekonomi supaya nanti tidak sampai kemudian dinaikkan lagi suku bunganya. Di sisi yang lain adalah Bank Indonesia juga ingin menjaga supaya rupiah tidak terlalu volatile. Salah satunya adalah melakukan ekstensifikasi kebijakan. Dan saya rasa ini merupakan bagian dari itu. Karena kalau kita lihat bahwa surplus komoditas ini merupakan suatu hal yang bisa menjaga fleksibilitas dari Bank Indonesia dalam konteks international reserve ini kita sangat berlimpah gitu ya komoditas sehingga Bank Indonesia bisa melakukan intervensi-intervensi yang memadai tanpa harus melakukan penaikan suku bunga. Tetapi di sisi yang lain, ya ini saja tidak cukup. Kebijakan, perluasan spektrum kebijakan, dalam hal ini devisa hasil ekspor, itu adalah salah satu cara untuk menjaga rupiah supaya tidak terlalu volatile ya di tengah discrepancy atau parity condition antara suku bunga The Fed dengan suku bunga Bank Indonesia. Gitu. Baik, dan sebenarnya kewajiban DHE ini kan lebih menitik beratkan pada eksportir komoditas begitu ya. Tapi kalau melihat harga komoditas akhir-akhir ini, meskipun kita lihat kita punya banyak keuntungan juga dari komoditas ini, tapi kan harganya cukup volatil. Apakah ini juga nanti akan berpengaruh? Sebenarnya window dari price hike ini sebenarnya cukup terbatas ya. Meskipun kita sudah masuk wilayah commodity super cycle sekarang, tetapi apa yang dilakukan oleh The Fed ini adalah usaha untuk mendestruksi itu semua atau demand destruction. Sehingga kalau kita lihat beberapa komoditas justru turun sekarang harganya ya. Dan dalam hal itu saya sepakat bahwa memang cenderung volatile karena memang nature dari komoditas memang volatile gitu ya. Tapi di sisi yang lain ya Bank Indonesia dalam hal ini juga melihat ya berusaha untuk menjaga supaya nanti ya kalau misalnya terjadi hal-hal yang bisa menekan rupiah ya misalnya dari kondisi disparitas antara suku bunga Bank Indonesia dengan juga The Fed itu bisa tidak terlalu kemudian mengoffset kondisi perekonomian di saat ini karena sebagaimana yang kita tahu kita masih ingin mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Dan kalau misalnya dilakukan pengetatan moneter yang sebagai respon dari kebijakan The Fed itu juga pastinya akan mendekonstruksi atau mendestruksi potensi demand kita searah dengan destruksi demand global. Dan itu suatu hal yang ingin kita hindari sekarang ini karena kita ingin menjaga juga momentum pertumbuhan ekonomi. Dan sebagaimana kita lihat loan to deposit ratio, DPK juga sudah turun dan seterusnya. Itu adalah momen pertumbuhan ekonomi yang tentu harus selalu kita jaga. Tetapi di sisi yang lain ya supaya rupiah tidak terlalu volatile bagaimana caranya? Ya itu tadi spektrum kebijakannya diperluas. Pak Fitra, kalau melihat pergerakan dolar Amerika Serikat pada hari ini justru sebenarnya melemah terhadap beberapa mata uang begitu. Tapi terhadap rupiah, justru rupiah yang masih melanjutkan pelemahan. Anda lihat ke depannya seperti apa? Meskipun kalau kita lihat secara kurs ini masih stabil ya di 14.800, 14.900-an. Ya sebenarnya yang melatar belakangi juga volatilitas rupiah adalah fondasi perekonomian yaitu berdasarkan beberapa temuan kita di lapangan secara empiris. Nah kalau begitu berarti kinerja dari perdagangan internasional itu menjadi sangat krusial. Surplus perdagangan ini sebenarnya suatu fondasi ya untuk rupiah ini tidak terlalu volatile. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus waspada karena kemudian kalau kita ekspor komoditas ini kan kondisi kita oversupply komoditas ya itu yang juga kemudian menjadi berkah international reserve kita. Tetapi ya kita juga harus paham bahwa kalau berdasarkan hasil simulasi yang kami lakukan, ketika surplus komoditas itu kemudian dieksploitasi secara besar-besaran di mana ekspor kita itu tumbuh secara cukup signifikan yang didominasi oleh komoditas, ini justru akan kemudian menipiskan kondisi oversupply itu, yang mana ini adalah input produksi. Nah, kondisi kita sementara ini dari sisi industri ini memang belum sampai titik optimalnya. Tetapi di tahun 2023 ya ketika kondisi ini masih berlanjut gitu kita masih ekspor atau eksploitatif terhadap komoditas ini akan menipiskan surplus menipiskan input produksi yang pada akhirnya kita akan terpapar harga internasional akan ada imported inflation. Nah ini akan memicu kemudian proses stagflasi yang mana ini dialami oleh negara-negara lain selain di Indonesia karena kita masih berlimpah ya oversupply. Nah ini harus dijaga. Nah salah satunya adalah
dengan pajak ekspor, ya, dengan kuota-kuota ekspor, dan juga devisa hasil ekspor dalam hal ini adalah juga usaha untuk memoderasi, ya, proses pertumbuhan ekspor di komoditas yang terlalu berlebih-lebihan. Karena ini suatu hal yang baik di jangka pendek, tetapi di jangka panjang justru akan memiliki efek kontraksi terhadap perekonomian. Perhitungan kami, ini kalau ini pace ini tetap dilanjutkan, maka akan ada potensi kontraksi hingga 0,6%. Artinya tahun depan kalau target dari pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi 5,3%, mungkin tidak akan tercapai, gitu ya.